Sayangnya kan kalau kita lihat program pendidikan Indonesia baik di level nasional maupun di level sumber, jarang sekali program yang menyentuh guru-guru dalam arti yang sungguhnya peningkatan kapasitas. Ya kalau pelatihnya aja juga nggak bisa ngelatih, nggak punya kompetensi itu, cuman baca PowerPoint aja, ya nggak ada perubahan. PowerPoint itu bukan pula dia yang buat. Apalagi seringnya kan begitu, bodoh. Jadi benar cuma baca doang kan. Iya. Dan itu sering terjadi. Inilah kenapa secara umum pendidikan di Indonesia itu dianggap buruk. Karena memang apa yang menjadi aturan dengan apa yang diimplementasikan itu tidak matching. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Jadi kalau kita mengacu ke nenek moyang kita, itu kan mereka kreatif sekali. Nenek moyang orang Minangkabau lah kan, dengan berbagai macam tarian, pakaian, rumah, budaya yang begitu beraneka ragam kan sebetulnya kan kreatif sekali. Iya, Kak. Tapi karena pola pendidikan di era industri yang memang mengajak orang itu untuk dikotak-kotakan begitu memang terbawa. Nah ini yang harus kita kembalikan lagi kalau sebenarnya orang Indonesia, orang Sumbar itu orang yang kreatif. Jadi harus kita tumbuhkan lagi kan gitu. Nah, kebetulan memang eranya sekarang dituntut untuk kreatif, bukan lagi era industri. Jadi sebabnya di situ sih. Jadi pola pendidikan yang eranya waktu itu memang untuk mengakomodir era industri yang membuat orang nggak boleh kreatif. Tapi kalau sekarang justru malah kembali dibutuhkan orang-orang yang kreatif. Banyaknya
Inilah kenapa secara umum pendidikan di Indonesia itu dianggap buruk. Karena memang apa yang menjadi aturan dengan apa yang diimplementasikan itu tidak matching, nggak sesuai kan begitu. Aturannya bilang A, tapi yang dilaksanakan adalah B. Dan ini proses kontrolnya juga nggak ada. Jadi memang kita membutuhkan proses seperti ini supaya ketemu langsung dengan pendidik, kita lihat problemnya apa, kita benahi. Itu yang selama ini belum pernah dijalankan. Terputusnya di mana itu, Pak? Apa penyebabnya itu, Pak? Banyak hal sih. Yang pertama memang dengan adanya otonomi daerah, terkadang kan komunikasi antara pusat dan daerah kurang baik. Kan? Belum lagi di daerah sendiri kan juga ada banyak dinamikanya, pergantian pejabat, ini kan yang apalagi juga sering kadang-kadang pejabat yang ditempatkan urusan pendidikan bukan yang memahami pendidikan, kan begitu. Jadi dinamikanya banyak yang kadang-kadang jadi informasi terputus, akhirnya informasi yang paling update nggak pernah sampai ke bawah dengan baik. Nah memang akan butuh kegiatan-kegiatan seperti itu supaya menyambung lagi kan. Padahal saat itu Indra hidup cukup mapan bersama keluarganya di Amerika. Tapi semua itu ditinggalkannya demi mewujudkan cita-cita memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Gini, jadi memang problematika di pendidikan di Indonesia ini kan kompleks sekali. Tapi kalau mau diurai, memang harus mulai dari guru. Nah, tata kelola guru kita ini kan memang kacau banget. Kenapa kita punya banyak guru honorer? Karena yang pertama, 25% dari guru PNS aja suka bolos. Kan ada data Bank Dunia kan? Udah suka bolos, yang menjadi guru PNS itu belum tentu semuanya yang memang punya kapasitas menjadi guru. Ini yang ngomong Dirjen sendiri ya, banyak Pak yang istrinya kepala dinas, suaminya ini kan gitu, kerabatnya itu, dia udah minta jadi PNS, jadi guru, tapi ya dia nggak bisa ngajar. Itu banyak terjadi. Kemudian kekosongan ini diisi oleh guru yang juga perekrutannya nggak jelas. Jadi saya sering mengatakan kalau dari sisi penghasilan memang guru honorer itu kelihatannya sedih ya. Mau apa digaji 100, 300 ya kan? Gitu. Kalau dari sudut pandang itu betul. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, kenapa dia mau digaji 100-300 ribu? Iya. Mendingan ngojek kan? Iya. Jangan-jangan memang dia nggak punya kompetensi dimanapun. Itu yang membuat dia pilihan satu-satunya adalah jadi guru. Karena jadi guru saat ini di Indonesia nggak ada seleksi yang ketat, siapa aja bisa jadi guru sebagai guru honorer. Terus sekarang dia mau menuntut gaji PNS, kan rusak. Kan jadi seperti itu. Nah semua itu kan juga terlihat dari yang namanya uji kompetensi guru. Kan ada dibuat Kemendikbud dari tahun 2015 itu ada uji kompetensi guru. Rata-rata guru kita tuh nilainya 56. Di kampus 56 itu kan nggak lulus. Itu guru kita kan gitu. Ya gimana kita mau punya pendidikan yang baik kalau guru-gurunya sendiri kapasitasnya cuma di angka 5. Di kampus nggak ada nilai yang lulus. Remedial pun enggak kan? Betul. Udah capai KKN. Nah, disitulah yang juga saya mendorong bagaimana memang kita harus mengontrol sekali SDM pendidik. Karena kita bicara masa depan bangsa. Kita nggak pernah dengar kan ada guru honorer, ada dokter honorer. Nggak ada kan? Iya. Artinya nggak sembarangan orang bisa jadi dokter. Iya. Nah guru itu juga sama, yang ditangani adalah manusia. Harusnya nggak sembarangan orang bisa jadi. Harus ada pembuktian, harus ada ilmuwan, ada. Dan harusnya negara selektif juga untuk itu ya Pak? Karena tugas mencerdaskan kehidupan bangsa menurut konstitusi itu tugas pemerintah. Konstitusinya bunyinya kan begitu. Kecuali bunyinya nggak seperti itu, karena bunyinya itu adalah tugas pemerintah, ya memang pemerintah harus menyiapkan sumber daya guru yang mumpuni dan kompeten. Tak bisa dipungkiri, banyak teman-temannya yang hidup di Amerika mencegahnya untuk pulang.
Bodoh kalau pulang ke Indonesia dalam kondisi yang masih kacau ini. Nanti saja kalau sudah bagus, kita kembali, kata Indra menirukan saran teman-temannya. Tapi karena dorongan hati yang demikian kuat, ayah dua anak ini berani meninggalkan gaji sekitar 500 juta untuk memulai dari nol di negaranya sendiri. Kalau bukan orang Indonesia sendiri yang memperbaiki, siapa? Siapa? Katanya. Sayyidin Ali mengatakan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka tidak lahir di zamannya. Setiap era punya tantangan yang berbeda, dan itu kita dalam mendidik harus menyiapkan sesuai dengan tantangan. Tekad itu pula yang mendorongnya supaya bisa pula memberikan pengabdian secara khusus untuk Sumatera Barat. Hasilnya memang tidak mengecewakan. Dalam 3 tahun terakhir, Indra dan tim berhasil meyakinkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menggelontorkan dana sebagai upaya meningkatkan kualitas guru di Sumatera Barat. Sayangnya kan kalau kita lihat program pendidikan Indonesia baik di level nasional maupun di level sumber, jarang sekali program yang menyentuh guru-guru dalam arti yang sungguhnya peningkatan kapasitas. Itu yang sering dilupakan. Lebih banyak memang ada eventnya, kegiatannya, tapi dalamnya nggak mentransformasi. Eventnya banyak, Tapi menyentuh ke substansinya tidak. Jadi kalau misalnya event isinya cuma baca PowerPoint, kan nggak mentransformasi. Ya. Jadi kalau tadi kita lihat bicara tentang persiapan guru, kan kita juga harus lihat dulu pelatihnya siapa. Ya kalau pelatihnya aja juga nggak bisa ngelatih, nggak punya kompetensi, itu cuma baca PowerPoint aja, ya nggak ada perubahan. PowerPoint itu bukan pula dia yang buat. Apalagi seringnya kan begitu, bodoh. Jadi benar cuma baca doang kan. Dan itu sering terjadi. Kalau kita lihat faktanya pelatihan yang ada di Indonesia selama ini adalah ya isinya cuma ada seorang yang bikin PowerPoint yang trainernya ini cuma baca, akhirnya dia ngerti pun enggak, lewat aja, anggaran negara habis, waktu habis, tapi nggak terjadi. Mereka mendapatkan dana dari pemerintah sebesar 20 miliar dalam bentuk program organisasi penggerak atau POP yang melibatkan 2.400 guru di Sumatera Barat. Program ini berlangsung tahun 2021 hingga 2023. Kami mendapatkan anggaran itu total 20 miliar untuk tingkat SD itu selama 2 tahun. Selama 3 tahun. Jadi total 40 miliar. Untuk di Sumbar? 40 miliar itu dibagi 2. Yang 20 miliar untuk di Kota Padang, di Sumbar, yang 20 miliar untuk Kabupaten Indragiri Hilir di Riau. Sasarannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru-guru SD, karena memang guru-guru SD ini adalah masa terpenting dalam pendidikan anak. Dan itu salah satu yang menurut kami terlemah saat ini. Itu butuh bantuan, dan dari hasil bertemu dengan para guru sendiri, mereka juga mengatakan mereka jarang sekali diasah kan gitu. Mereka ibaratnya kalau pisau itu kalau setajam apapun kalau nggak pernah diasah kan jadi tumpul juga. Nah ini harapannya dengan kegiatan ini pisau mereka menjadi tajam lagi. Saya menikmati bisa berbagi kepada guru-guru di Sumbar, walau harus bolak-balik Padang Jakarta dalam rentang waktu jarak yang sangat dekat sekali, kata Indra Karismiaji yang sudah sangat akrab dengan banyak guru di ranah Minang ini.
Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.